Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para habaib, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Afifuddin Thoha matta'anallah bituli hayatih, selaku Rais Syuriah PCNU Pamekasan beserta segenap jajaran Syuriah PCNU Pamekasan yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kepada beliau Kiai Haji Taufik yang tadi sudah menyamai sarungnya dengan sarung saya, asli tidak janjian, sebelumnya juga tidak WA-an. Nanti kita ketika acara mau pakai apa sama sekali tidak. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwasannya Ketua PCNU Pamekasan dengan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur masih tetap sehati. Dan sama-sama nasibnya istri baru satu juga. Kepada beliau Akhinal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Bapak Bupati kita lengkap di dalam jiwanya, jiwa santri ada, jiwa kiai ada, jiwa umara ada, jiwa ulama ada. Terbukti dari pidatonya beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Badrut Tamam matta'anallah bituli hayati. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, selamat panjang umur. Kita doakan bersama-sama semoga beliau istiqomah dalam mengabdi berkhidmah kepada rakyat. Kita doakan semoga istiqomah dalam menjadi bupati, sehingga kalau istiqomah jadi bupati sampai hari kiamat tetap jadi bupati. Tapi kalau kita lihat dari sambutan dan juga pidatonya, insya Allah semangatnya luar biasa. Kami doakan insya Allah panjenengan adalah the next president in Indonesia. Amin ya robbal alamin. Bapak Wabub Kiai Haji Rojai yang saya muliakan, Kiai Rojai, Gus Rojai, Lora Rojai. Hanya satu yang tidak bisa dia mendapatkan titel Ibu Nyai Rojai, nggak bisa. Segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ada Bapak Imam Busyairi selaku pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan. Terima kasih atas rawuh panjenengan. Kiai Syafiuddin, siapa kiai boleh banyak kiai dina. Kiai-kiai yang lain kalau saya sebutkan satu persatu, insya Allah sampai subuh semuanya ini lengkap di majelis ini. Para kiai, para ibu nyai membuktikan semangat hari santrinya luar biasa. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ada hari santri? Dan kenapa harinya itu hari santri dan tidak hari kiai? Padahal yang memproklamirkan resolusi jihad itu adalah Simbah Kiai
Hashim Asy'ari, beliau adalah kiainya kiai. Beliau adalah Hadratus Syekh, muassis Pondok Pesantren Tebu Ireng, muassis hadhil jam'iyah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa yang ada itu adalah hari santri? Kok bukan hari kiai? Tonggak daripada awal diadakannya hari santri karena semangat resolusi jihad yang terjadi pada tanggal 22 Oktober. Yang semestinya harus kita peringati adalah siapa yang membangkitkan, yang menggelorakan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Tapi yang muncul justru namanya adalah hari santri. Ini menunjukkan bahwasannya setiap kiai itu pasti pernah nyantri. Dan setiap kiai dia pasti pernah menjadi santri kiainya ketika dia masih mondok di pondok pesantren. Semua kiai pasti pernah jadi santri dan dia adalah santri bagi kiainya. Semua kiai, mungkin hanya beberapa kiai yang tidak pernah mondok. Seperti Kiai Kebobule, Kiai Slamet yang ada di Solo. Ada keris terus kemudian dinamakan dengan kiai. Ada yang namanya Kiai Langgeng dan lain sebagainya. Saya tidak pernah tahu riwayat pendidikan Kiai Kebobule Slamet ataupun Kiai Langgeng keris yang ada di Solo, tidak ada. Tapi yang pasti disebut sebagai hari santri ini menunjukkan bahwasannya seorang kiai ini pun juga adalah sebagai santri. Kiai Haji Hashim Asy'ari mondok di Pondok Pesantren Bangkalan, asuhan daripada Kiai Khalil Bangkalan. Bertahun-tahun beliau mondok di sana. Setelah beliau mondok di Bangkalan kemudian pulang mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Setelah beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Khalil Bangkalan kemudian ikut ke Tebu Ireng dan mengaji di depan Mbah Kiai Hashim Asy'ari. Sempat kaget Kiai Hashim Asy'ari. Kiai, panjenengan adalah guru saya. Kenapa saat ini panjenengan justru mengaji kepada saya? Dijawab oleh Kiai Khalil Bangkalan, sing biyen ya wis biyen. Yang dulu ya sudah berlalu. Kamu dulu mondok di tempat saya. Saat ini aku ingin belajar kepada kamu. Saling mencari ilmu, saling memperbanyak guru antara satu kiai dengan kiai yang satunya. Itulah tradisi para kiai zaman dahulu. Kiai Haji Abdul Karim, muassis Pondok Pesantren Lirboyo. Ketika Mbah Kiai Hashim Asy'ari mondok di Pondok Pesantren Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim sudah ada di Pondok Pesantren Bangkalan. Katakanlah beliau adalah kakak kelas atau senior daripada Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari setelah mondok kemudian pulang ke Tebu Ireng, mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim ketika mau pulang, beliau mampir ke rumah temannya, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Mampir di Tebu Ireng, transit tidak lama, hanya 4 atau 5 tahun lamanya transit di Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim juga ikut mengaji di depan Mbah Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari ketika ada masail-masail nahwiyah, masail-masail sorfiyah, beliau tanyanya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu tradisi ulama kita zaman dahulu, yaitu memperbanyak guru, memperbanyak sanad. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa takabur di dalam hatinya ketika berbicara masalah ilmu. Bagaimana kita saksikan Kiai Khalil Bangkalan ngaji ke Tebu Ireng. Bagaimana kita saksikan Kiai Hashim Asy'ari ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan. Bagaimana kita saksikan Kiai Abdul Karim ngaji ke Mbah Hashim Asy'ari. Dan juga tidak gengsi ketika Mbah Hashim Asy'ari bertanya tentang masalah-masalah nahwu dan sorob kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu contoh
yang harus kita terapkan yang saat ini sudah pudar dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Mondok baru 6 tahun sudah ngaku sebagai kiai yang paling hebat. Lebih-lebih belum tahu mondok sama sekali, tiba-tiba membangun pondok pesantren. Ini namanya sudah salah kaprah. Tidak ada sanad yang jelas. Terus kemudian dia membangun pondok pesantren, maka harus diluruskan. Sehingga jangan sampai tradisi ini lemah, jangan sampai tradisi ini pudar. Ayo kita semangati para santri-santri untuk selalu mengaji dan memperbanyak ilmu. Karena yang namanya Nahdlatul Ulama itu berdiri di atas tradisi. Nahdlatul Ulama berdiri di atas budayanya. Bagaimana tahlil, maulidan, manakiban, dan lain sebagainya, itu adalah warisan para leluhur. Itu adalah satu adat yang turun-temurun dari kakek dan sampai ke atas. Walaupun toh terkadang kita tidak tahu dalilnya tahlilan, kita tidak tahu dalilnya maulidan, kita tidak tahu dalilnya manakiban. Jawaban yang paling ringkes, norok buntek sama para sesepuh, ikut sama para guru-guru, itu sudah cukup. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan di dalam kitab Risalah, di situ disampaikan Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika ada satu adat dan berlangsung begitu lama, mulai dari kakeknya lagi turun-temurun dilaksanakan oleh para keturunan-keturunannya, dilakukan oleh para santri-santrinya, maka itu sudah cukup sebagai dalil, maka itu sudah cukup dinamakan sebagai perilaku yang sudah berlandaskan dalil. Tahlilan, manakiban, maulidan, ketika kita ditanya mana dalilnya, dalilnya sudah ada sejak dari dulu, dari kakek-kakek kita. Kalau kamu tidak percaya, matilah terlebih dahulu, tanya kepada kakek kami. Cukup. Jadi ini tradisi NU ini berdiri sebagai akar. Kalau seandainya warga Nahdliyin ini bergeser dari tradisinya, bergeser dari budayanya, maka apa kata dunia? A people without the knowledge of their past history, origin. Kalau ada seorang manusia, kemudian dia lupa dengan sejarah peradabannya, asal usulnya, and culture, dan juga budayanya, maka dia adalah is like a tree without roots. Maka dia seperti halnya pohon yang tidak ada akarnya. Maka dia akan mudah tergoyah dan roboh ketika badai menghantam. Alhamdulillah sampai sekarang NU walaupun toh badai menghantam, walaupun toh cobaan berkali-kali menerpa, tapi NU tetap NU. Ila yaumil qiyamah, insyaallah NU tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu kenapa dinamakan dengan hari santri. Yang namanya santri, kemudian dia menjadi kiai, terus ketika dia menjadi kiai, ya dia tetap adalah seorang santri. Maka seperti halnya tadi yang disampaikan, ada di sini pengasuh pondok pesantren ini saya tidak berani menyebut karena pengasuhnya itu plek namanya dengan nama kakek saya, Kiai Haji Mahrus Ali. Betul ya? Jadi saya sungkem takzim kepada beliau. Kiai Mahrus Ali yang mana namanya diadopsi oleh pengasuh pondok pesantren ini. Beliau dulu ketika tanggal 17 Agustus 1945 mendapatkan kabar dari Mayor Mahfud dan juga Mayor Abdurrahim Pratalikama tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada malam hari itu juga santri-santri pondok pesantren Lirboyo berjumlah 404 mendapatkan izin dari Kiai Haji Abdul Karim dan langsung dipimpin oleh Kiai Haji Mahrus Ali
untuk melucuti senjata tentara Jepang yang pada waktu itu terkumpul di Kompetei Dain Nippon, Jalan Brawijaya, Kota Kediri. Dan berhasil dilucuti itu yang namanya senjata-senjata tentara Jepang. Ketika tanggal 10 November ikut juga ada 74 santri Pondok Pesantren Lirboyo ikut mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan, mengiyakan daripada resolusi jihad, dan alhamdulillah berhasil memukul mundur pasukan-pasukan Malabi pada waktu itu. Bahkan Malabi juga terbunuh pada waktu itu. Diiyakan, diamini yang namanya resolusi jihad, tidak hanya sekedar santri-santri yang ada di Jombang, tapi seluruh Nusantara ini juga ikut mengamini daripada resolusi jihadnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Yang namanya santri itu punya keunggulan dan keistimewaan. Ada 4 tadi yang beliau sampaikan. Sebenarnya kalau kita runut-runut berapa keistimewaan santri, yang jelas tidak bisa dihitung. Sama seperti halnya kita mengutarakan sebuah keistimewaan, kita tidak bisa menggambarkan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan yang namanya satu kasus internasional, yaitu ada orang yang membuat karikatur, terus kemudian karikatur tersebut dinamakan sebagai karikaturnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'natullah alaihim. La'natullah alaihim. Bagaimana kita bisa menggambarkan senyum yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak bisa melukiskan akan sempurna jasadnya Rasulullah. Kita tidak bisa menggambarkan cahaya yang terpancar dari wajahnya Rasulullah. Rasulullah tidak punya bayang-bayang. Rasulullah terbuat dari cahaya. Matahari pun tidak mampu menembus untuk membuat bayangan Rasulullah, karena Rasulullah tercipta dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa melukiskan itu semua dalam sebuah gambaran? Dan bagaimana adab mereka, Charlie Hebdo dan lain sebagainya, kemudian mengatakan karikatur ini adalah gambaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terlaknat mereka. Ini adalah satu adegan intoleransi. Tidak ada toleransi di dalamnya. Kalau toh memang berbicara toleransi, hormati perbedaan. Kalau toh memang berbicara toleransi, hormatilah ajaran agama lain. Ini tidak ada toleransi di dalamnya. Kita marah, warga NU marah, Muhammadiyah juga marah, ormas-ormas marah. Tapi kita sebagai Nahdiyin, tentunya marah kita ini harus bisa terkontrol. Jangan sampai kemudian kita luapkan amarah, malah justru menimbulkan mafsadah. Jangan sampai kita meluapkan amarah, yang kita marahi ini malah justru salah target. Kita marah, semua marah. Nabi kita dinistakan, Nabi kita dilecehkan. Tapi kontrol marah kita, luapkan marah kita tepat pada sasarannya. Jangan sampai kemudian menembakkan luapan marah lepas dari kontrol kita, tidak mengenai pada objek kita. Santri ini pun juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak bisa tergambarkan. Berapa banyak kontribusi santri untuk negeri ini. Tadi yang disebutkan oleh Kiai Badrut Tamam ada 4. Kok bisa saya tahu? Tahulah. Ini bukan berarti saya kasyaf atau ma'rifat. Malam hari ini yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zubair, acara PCNU Pamekasan malam hari ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada di Facebook,
Dan mungkin ada di YouTube ataupun di media-media sosial yang lainnya. Jadi walaupun toh Pak Bupati nggak tahu, saya sudah mengikuti acara ini sejak saya masih sampai Bangkalan. Jadi genep mulai tadi kartanunya Pak Bupati, sampai ada filmnya Pak Bupati. Lengkap, saya tahu semuanya. Beliau tadi menyebutkan ada 4. Makanya saya tadi bilang kepada Pak Bupati, jangan pun untuk masalah Bupati, saya doakan insya Allah the next presiden Pak Badrut Tamam. Amin ya robbal alamin. Nextnya ini kapan wallahu a'lam. Semoga saja tidak sampai 2250. Yang pertama harus sederhana. Seorang santri pasti memiliki sifat sederhana. Betul, saya sepakat. Bagaimana seorang santri dengan kesederhanaannya bisa memukul dunia sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemaslahatan dunia. Justru dengan kesederhanaan santri ini doanya mustajab. Justru dengan kesederhanaan yang mereka miliki, karisma justru keluar dari tubuh mereka. Innama nasrullah lihadhil ummah bidu'afaiha. Yang namanya pertolongan Allah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sifat-sifat dhaifnya hadhil ummah. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, dengan doanya mereka, dengan solatnya mereka, dengan ikhlasnya mereka. Santri kalau sekali berdoa, ini ijabahnya luar biasa. Sudah dinas, karena santri memiliki sifat-sifat kesederhanaan, sehingga ketika dia mengangkat tangan, maka setiap apa yang keluar dari lesannya itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ibu-ibu, kalau panjenengan pingin menantu yang doanya mustajab, ambil menantu dari santri. Nggak usah ragu-ragu. Menantu panjenengan itu nanti yang akan mengantarkan panjenengan ke pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Seorang santri, beliau tadi yang kedua menyebutkan, selain sederhana, seorang santri juga ikhlas. Yang namanya santri pasti ikhlas. Beliau tadi sudah menyebutkan, jabatan ini hanya sebagai wasilah. Apa yang dimiliki oleh pejabat saat ini adalah sebagai wasilah. Wasilah untuk menuju kepada kemaslahatan. Ini kata-kata yang luar biasa loh. Ini kata-kata yang luar biasa. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya al-jah huwal maqasid. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya pangkat dan jabatan itu adalah tujuan utama. Tapi ini dibalik. Jabatan dan pangkat itu hanya sebagai wasilah. Yang terpenting daripada jabatan dan pangkatan itu adalah bagaimana kita bisa merealisasikan khidmah kepada masyarakat. Ini luar biasa. Coba saya akan ngoncei kalam beliau. Saya hanya menafsiri saja kalamnya Kiai Badrut Tamam. Semoga ini nanti bisa menjadi tafsir At-Tamami. Yang namanya pangkat atau jabatan ini adalah sebuah wasilah untuk menuju pada ghayah, yaitu khidmah. Ini politik ini sebenarnya ini. Ini politik luar biasa. Tapi politik yang mengandung banyak kemaslahatan. Orang itu kalau menggerakkan tangannya itu dengan niatan al-kasbu ataupun bekerja, maka yang akan dia dapatkan itu adalah al-ujroh. Li'annal kasba yatarattabu fihi al-ujroh. Karena yang namanya bekerja konsekuensinya itu adalah gaji. Seorang guru ngajar, dia pasti akan dapat gaji dan besarannya itu sesuai dengan kepangkatannya. Betul? Betul. Seorang dosen itu ngajar, maka
dia akan dapat gaji, dan besar kecilnya gaji itu sesuai dengan kepangkatannya. Demikian juga seorang bupati. Ketika dia ngantor, ceklok, kemudian dia bekerja di kantor, dia pasti akan dapat gaji. Kalau nggak percaya, tanya kepada beliau. Pak Wabub nggak usah senyum, panjenengan juga termasuk. Setiap bulan pasti ada gaji. Mbuh bupatine, mbuh wakil bupatine, loro-lorone oleh dapat gaji. Ini nggak bisa dipungkiri. Dan ini ada rumusnya. Lek bupati berapa, kalau wabub berapa. Jangan sampai wabub lebih tinggi dari bupati. Betul? Mbuh kalau di Pamekasan seperti ini atau tidak saya tidak tahu. Bisa jadi wabubnya lebih tinggi daripada bupatinya. Ini sudah ada rumusnya. Sehingga kalau kita menggerakkan tangan dalam tujuan untuk bekerja, pasti ada konsekuensi gaji. Ini sudah rumus. Kalau khidmah, tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah maka konsekuensinya itu adalah barokah, bukan gaji. Kalau barokah itu tidak ada standarnya. Barokah itu tidak ada rumusnya. Kalau gaji ada rumusnya, kalau barokah tidak ada rumusnya. Hanya ada satu slogan untuk masalah barokah, yaitu min haitsu la yahtasib. Mun bede kalah, mun ada ki naudzubillah min dzalik. Cuman gitu toh. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada ya naudzubillah atau innalillah. Akan tetapi orang yang selalu berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, Masya Allah, tunjukkan kepada saya pengurus-pengurus NU khususnya Pamekasan yang mati kelaparan karena dia menjabat sebagai pengurus NU. Nggak ada. Banser pun juga sama. Walaupun toh Banser juga tidak ada gaji yang tetap dari Ansor, tapi tetap Banser itu tegaknya luar biasa kalau berdiri. Walaupun toh sekarang duduk semua. Nggak ada yang mati kelaparan. Semuanya hidup penuh dengan kemuliaan. Ini menunjukkan bahwasanya dengan khidmah yang kita miliki, sifat khidmah yang kita miliki di tengah-tengah masyarakat, ini akhirnya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sudah ada satu rumus, jabatan adalah wasilah, ghoyahnya adalah khidmah, maka ini tadi yang saya katakan politik. Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati ini bisa dapat dua-duanya. Dapat konsekuensi kerja dan juga dapat konsekuensi khidmah. Ini luar biasa. Pembelajaran untuk kita semuanya yang jadi guru, niatlah dengan dua niatan. Niat kerja sebagai profesi Anda, yang kedua niat khidmah sebagai rasa khidmah pelayanan kalian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, tadi yang beliau sampaikan, seorang santri harus semangat dalam berkhidmah. Seorang santri memiliki sifat yang semangat dalam berdakwah. Memang iya, tanpa digaji pun mereka juga tetap semangat. Seorang santri memiliki kesemangatan yang luar biasa sudah tertancapkan ketika dia masih ada di pondok pesantren. Dia disuntik dengan satu virus, namanya virus motivasi himmatul ulama ar-ri'ayah. Himmahnya seorang ulama itu adalah menjaga, ngayomi. Ini adalah himmahnya para ulama. Ketika ada seorang ulama kok tidak ngayomi, ketika ada seorang ulama di tengah-tengah masyarakat malah justru membenturkan kaumnya, maka dia adalah ulama jadi-jadian.
Dia ulama siluman yang tugasnya hanya mengadu domba kaumnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang namanya seorang santri di tengah-tengah masyarakat kontribusinya itu luar biasa. Bagaimana tidak, pesantrennya saja di tengah-tengah masyarakat itu sudah memiliki kontribusi yang luar biasa. Pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat secara otomatis itu memberikan manfaat kepada warga sekitar. Pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat untuk kanan kirinya mendapatkan transformasi keilmuan, mendapatkan asupan ilmu, mendapatkan asupan ruhaniyah. Kanan kirinya bahkan ada juga yang mendapatkan kemajuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wujudnya pondok pesantren sudah memberikan kemaslahatan. Lebih-lebih santrinya. Ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, maka al-muslim man salimal insan bilisani wa yadihi. Seorang muslim ketika berada di tengah-tengah masyarakat, maka dia bisa menjadi jaminan kanan kirinya akan selamat. Lisannya memberikan keselamatan, tingkah lakunya memberikan keselamatan. Maka dari itu ayo para santri harus menebarkan keselamatan, kedamaian, keharmonisan, jaga keutuhan NKRI. Ulama zaman dahulu, para santri-santri zaman dahulu, kiai-kiai zaman dahulu, nyuwun pangapunten, beliau-beliau ini kalau memberi nama pesantren itu dengan nama daerahnya masing-masing. Dulu kita kenal dengan pondok pesantren Tebu Ireng. Ada yang tahu sebenarnya itu nama pondok pesantren Tebu Ireng itu apa? Yang jelas namanya Tebu Ireng karena memang lokasinya di Tebu Ireng, Sidogiri. Karena memang lokasinya di Sidogiri.